Di sini saya Ripka Metania ingin menjelaskan sedikit tentang profil dari wisata Dufan. Yang pertama itu ada logo. Logo Dufan adalah dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga. Lalu ada lokasi. Lokasi dari Dufan yaitu berada di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia. Yang kedua, tema dari Dufan adalah Jakarta, Amerika, Istana Boneka, Indonesia, Eropa, Asia, fantasi hikayat petualangan, fantasi hikayat Yunani, indoor Dufan, dan dunia kartun. Pemilik dari Dufan adalah pemerintah Jakarta 72%, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 18%, dan publik 10%. Operasi dari Dufan adalah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, lalu General Manager yaitu Reynon Unggor. Dufan dibuka pada tanggal dan tahun 29 Agustus 1985. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dunia fantasi atau Dufan. Dufan atau disebut juga dunia fantasi adalah sebuah theme park yang terletak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol atau di Jakarta Utara yang diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 1985. Dunia fantasi mempunyai maskot yang salah satunya berupa kera bekantan yang diberikan nama Dufan, singkatan dari dunia fantasi. Dipilihnya kera sebagai karakter adalah untuk mengingatkan bahwa Ancol dahulu adalah kawasan kera. Pemilihan kera bekantan adalah semata-mata untuk mengenalkan jenis satwa langka yang kini dilindungi. Pada awalnya, bentuk karikatural kera bekantan ini divisualisasikan oleh Matahari Advertising yang ikut serta dalam program komunikasi awal dunia fantasi. Karena pada saat itu, Agustinus Teddy Darmanto selaku ketua sekaligus penanggung jawab band Dufan atau Bengkel Dunia Fantasi sangat sibuk dalam tahap penyelesaian akhir. Oleh karena itu, pemvisualisasikan diberikan pada Matahari Advertising. Namun, setelah dunia fantasi dibuka untuk umum, visualisasi karakter Dufan diambil alih kembali oleh tim band Dufan. Dan kemudian terciptalah logo besar karakter-karakter dunia fantasi. Selanjutnya untuk pelayanan di dunia fantasi. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat pengunjung terhadap kualitas pelayanan dunia fantasi sudah baik. Hal tersebut terlihat dari hasil pendapat pengunjung sebanyak 40% berpendapat baik dan 60% berpendapat sangat baik. Hasil perhitungan dari tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan rekreasi dunia fantasi berdasarkan dari kelima indikator. Yang pertama ada indikator tangible atau bentuk fisik. Pengunjung sangat puas terhadap fasilitas yang menarik dan sarana-prasarana yang nyaman bagi pengunjung. Namun, pengunjung masih merasa kurang puas terhadap keamanan wahana permainan dan penampilan karyawan dunia fantasi. Yang kedua ada indikator reliability atau kehandalan. Pengunjung sangat puas terhadap sistem antrian yang sudah tertib dan karyawan yang tidak mengharapkan sesuatu atas jasa yang telah diberikan. Sedangkan pengunjung kurang puas terhadap pelayanan karyawan yang tidak cepat dan masih berbelit-belit. Yang ketiga ada indikator responsiveness atau daya tanggap. Pengunjung sangat puas terhadap karyawan yang cepat tanggap terhadap kebutuhan pengunjung, dan juga informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengunjung. Namun, pengunjung masih kurang puas terhadap karyawan yang tidak sigap dalam kebutuhan pengunjung. Yang keempat, ada indikator insurance atau jaminan. Membuat pengunjung sangat puas terhadap rasa aman dan keselamatan bagi pengunjung dan karyawan yang profesional. Dan yang terakhir ada indikator empati atau kepedulian. Pengunjung sangat puas terhadap sambutan yang ramah oleh karyawan, sedangkan pengunjung merasa kurang puas terhadap karyawan yang tidak memberikan perhatian secara individual atau customize. Perkenalkan, nama saya Ria Septian Graini. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang ada di dunia fantasi. Faktor-faktor dunia fantasi yaitu 1. Sifat dan tujuan organisasi jasa. 2. Ketersediaan tanah dan kebutuhan ruang atau tempat. 3. Fleksibilitas desain yang sangat dibutuhkan apabila volume spesifikasi jasa cepat berkembang dengan sangat efektif dan relatif. 4. Faktor estetika
atau fasilitas jasa yang tertata rapi, menarik, estetis, dan dapat meningkatkan sikap positif terhadap pelanggan di suatu jasa. 5. Masyarakat dan lingkungan sekitar yang memiliki fasilitas jasa yang memainkan peranan penting dan berpengaruh besar terhadap perusahaan atau suatu bidang jasa. Perkenalkan, nama saya Febri Fatima Azara, ingin menjelaskan analisa SWOT di dunia fantasi atau yang sering dikenal oleh Dufan. Strength. Yang pertama, memiliki kondisi keuangan yang sangat baik. Yang kedua, memiliki nama yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, mempunyai jumlah wahana yang cukup banyak. Yang keempat, mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Dan yang kelima, merupakan taman rekreasi yang terbesar di Indonesia. Selanjutnya, weakness. Yang pertama, promosi acara yang dilakukan masih dirasa kurang. Yang kedua, semakin sulitnya mendapatkan lahan untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, sektor pariwisata Indonesia yang terus bertumbuh. Yang kedua, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta penduduk. Yang ketiga, industri taman rekreasi yang masih terus dapat berkembang. Yang keempat, meningkatnya daya beli masyarakat. Yang terakhir, threats. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat di antara perusahaan sejenis yang ada. Yang kedua, munculnya perusahaan-perusahaan baru sejenis dengan ide yang lebih fresh. Yang ketiga, mulai bergesernya pandangan hiburan di mata masyarakat dari taman rekreasi menjadi mall. Saran saya untuk dunia fantasi, atau bisa disebut juga dengan Dufan, yaitu adanya hubungan antara efektivitas promosi struk parkir terhadap keputusan pembelian tiket di Dufan bisa dibilang rendah tapi pasti. Maka diharapkan dunia fantasi menjaga kualitas dari program promosi struk parkir, salah satunya yaitu dengan memperpanjang program promosi struk parkir dan meningkatkan keunggulan sehingga masyarakat terus tertarik untuk berkunjung ke dunia fantasi dengan adanya promosi struk parkir yang memberikan potongan harga tiket di Dufan. Dunia fantasi juga diharapkan menciptakan program-program promosi tiket masuk yang memudahkan dan menarik pengunjung untuk datang dan bermain ke Dufan dengan harga yang bersaing dan berkualitas, seperti untuk pelajar sebagai peminat yang paling banyak setiap harinya yang berkunjung, mengingat semakin banyak tempat hiburan dan rekreasi yang bermunculan di Indonesia saat ini.